Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih dari modul 301. Semoga anak-anak hari ini sedang sehat semuanya karena kita akan belajar dari bab 2 mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Supaya maksimal belajarnya harus fokus dan konsentrasi. Kita akan belajar dari pelajaran 2.2 mengamalkan nilai Sumpah Pemuda di sekolah. Tujuan pembelajarannya adalah supaya anak-anak dapat mengerti dan mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda di sekolah. Coba anak-anak perhatikan, ada sebuah gambar, ada papan tulis, ada seorang yang berdiri di depan seperti sedang mengajar, dan ada 4 orang yang duduk di bangku murid. Berarti ini suasana apa ya? Suasana sekolah, betul sekali. Sekolah merupakan suatu tempat untuk kita dapat memperoleh pendidikan secara formal. Di sekolah, kita bisa berinteraksi dengan guru dan teman-teman sebaya. Selain memperkaya ilmu dalam berbagai bidang studi, kita juga dapat mempelajari bagaimana cara kita bersikap dan bertingkah laku terhadap orang lain dengan mengamalkan nilai Sumpah Pemuda. Sekarang kita akan bertemu lagi dengan Andika dan Andika akan menyapa kita. Teman-teman, bagaimanakah cara kita mengamalkan nilai Sumpah Pemuda di sekolah? Cara yang pertama adalah menghargai perbedaan. Di sekolah anak-anak, kita memiliki beberapa teman yang berbeda agama, suku, bahasa, dan budaya. Namun sebagai anak Indonesia, kita seharusnya dapat memandang perbedaan-perbedaan tersebut sebagai suatu hal yang positif. Kalau kita lihat di layar, banyak sekali gambar-gambar yang menunjukkan ragam budaya di Indonesia. Dengan berbagai perbedaan yang ada anak-anak, kita dapat memperkaya wawasan mengenai ragam budaya Indonesia, bersosialisasi secara rukun dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Dan hal ini akan menunjukkan bahwa kita bangsa yang kuat dan menjunjung persatuan dan kesatuan di atas perbedaan-perbedaan yang ada. Lalu, contoh-contohnya apa ya dalam menghargai perbedaan? Contohnya adalah menghormati guru, bersikap baik dengan semua teman, belajar bersama atau belajar kelompok, menghargai perbedaan pendapat saat diskusi, menghindari permusuhan, dan nilai-nilai yang kita amalkan adalah saling menerima perbedaan antar sesama teman. Setelah menghargai perbedaan, kita masuk ke poin berikutnya, yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan sekolah, terutama kelas, adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, kita diajarkan untuk mempunyai sikap pengorbanan demi kepentingan bersama. Yang dapat kita lakukan adalah melaksanakan tugas piket di dalam kelas dengan baik, berpartisipasi dalam gotong royong membersihkan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoreti dinding atau meja dan kursi sekolah, dan nilai yang kita amalkan adalah mau berkorban untuk mengutamakan kepentingan bersama. Berikutnya adalah mengikuti upacara dan lomba. Setiap hari Senin anak-anak dan pada tanggal-tanggal tertentu diadakan upacara bendera di sekolah untuk menanamkan rasa cinta dan bangga terhadap perjuangan bangsa memperoleh kemerdekaan. Contohnya pada tanggal 28 Oktober untuk memperingati Sumpah Pemuda. Dan pada saat-saat tertentu diadakan juga lomba-lomba yang berkaitan dengan bidang studi atau kebudayaan. Misalnya lomba busana daerah saat memperingati hari lahirnya Ibu Kartini. Sekarang kita melihat apa itu anak-anak? Betul sekali, bendera negara kita. Dan contoh-contoh sikap dan perbuatan yang baik, yaitu mengikuti upacara bendera dengan tertib dan hikmat,
ikut mengheningkan cipta dengan tulus, berpartisipasi dalam lomba-lomba kebudayaan, menguasai lagu daerah dan lagu wajib nasional, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nilai yang kita amalkan adalah memiliki rasa bangga dan cinta pada tanah air Indonesia. Berikutnya adalah menaati peraturan sekolah. Setiap sekolah anak-anak mempunyai peraturan yang wajib ditaati oleh semua siswa. Tujuannya adalah agar tugas, hak, dan kewajiban dapat terlaksana dengan baik dan kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Peraturan sekolah berfungsi sebagai alat pendisiplinan sikap dan tingkah laku kita di sekolah. Peraturan juga diikuti dengan sanksi atau hukuman apabila terjadi pelanggaran. Sekarang kita melihat ada gambar 2 murid dan 1 orang guru. Sebagai siswa, kita harus tidak terlambat masuk sekolah, tidak menyontek, tidak bertengkar, tidak membolos sekolah, berpakaian yang rapi, dan memakai atribut sekolah dengan lengkap. Kalau sudah dilakukan, berarti nilai yang kita amalkan adalah menjaga persatuan dan kesatuan di dalam sekolah. Berikutnya, giat belajar. Penting untuk masa depan kita jika memiliki banyak ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas. Sebagai contoh, pemuda Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Mereka yang diizinkan bersekolah memiliki semangat juang untuk membela bangsa dan negara. Tidak hanya adu kekuatan yang diandalkan, tetapi juga kepintaran dalam menyusun strategi untuk merebut kemerdekaan. Hasilnya bisa kita nikmati saat ini. Kita dapat bersekolah dan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. Hal ini mengajarkan kita bahwa akan ada kesuksesan yang kita raih apabila kita tekun dan giat dalam belajar, mengikuti kegiatan belajar di sekolah dengan baik, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, merasa tertantang untuk meraih prestasi baik dalam ilmu maupun bakat seni. Sekarang anak-anak harus fokus kembali karena Bapak Guru Riki akan memperlihatkan beberapa gambar. Ada 6 gambar. Ini adalah sebuah cerita dengan judul Putri dan Lomba Pidato. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, dan gambar keenam. Coba anak-anak perhatikan baik-baik. Bapak Guru Riki akan menceritakan cerita dari masing-masing gambar. Gambar pertama, di rumah Putri senang berdiskusi dengan ayahnya mengenai topik-topik yang ada di surat kabar. Gunanya yaitu menambah pengetahuan mengenai hal-hal yang sedang terjadi di dunia saat ini. Selain tekun belajar sendiri di rumah, Putri juga suka belajar bersama dengan teman-temannya di sekolah. Ia bisa bertambah wawasan dengan bertukar pendapat mengenai suatu permasalahan. Putri juga bergaul dengan baik dan rukun dengan teman-teman di sekolahnya. Pada waktu istirahat, ia dan beberapa temannya menyempatkan untuk makan dan bermain bersama-sama. Melihat kepintaran yang dimiliki oleh Putri, ibu guru memberikan kesempatan kepada Putri untuk mengikuti lomba pidato mewakili sekolahnya. Dengan mempunyai sikap yang selalu ramah dan sifat rendah hati, juga dengan kepintaran dan wawasan yang luas, Putri mengikuti lomba tersebut dengan percaya diri. Putri memenangkan lomba pidato tersebut dan menjadi kebanggaan sekolah dan juga orang tua Putri. Prestasi yang diraihnya menjadi bekal Putri di masa depan. Nah, berikutnya ada sebuah pertanyaan untuk anak-anak. Makna apakah yang dapat kita ambil dari cerita Putri dan lomba pidato? Jawabannya adalah jika ingin berhasil, kita harus giat belajar, memperluas wawasan kita, dan memiliki budi pekerti yang baik.
Kalau begitu, kita harus giat belajar nih anak-anak. Jadi boleh diambil buku kegiatannya dan kita kerjakan latihan untuk menyelesaikan pelajaran 2.2. Tetap semangat dan kita bertemu di pelajaran berikutnya.